Pada aspek ini terdapat fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Seperti yang telah diketahui, bisnis kami bertujuan untuk mempermudah urusan masyarakat dalam bidang kebersihan. Bisnis kami menawarkan fitur-fitur yang berbeda dari laundry lainnya, seperti adanya online tracking dan juga free delivery. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Ini artinya adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit. Bisnis kami membutuhkan beberapa posisi tenaga kerja untuk menjalankan operasinya, antara lain staf pencucian dan penggosokan, staf pengeringan dan juga pengemasan, kasir dan juga delivery. Lalu yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Pada proses ini, Keep Laundry mengambil langkah dengan diadakannya weekly briefing, yang artinya kegiatan pengarahan kepada para karyawan yang diadakan setiap minggunya. Lalu yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Dalam proses ini, manajer melakukan penilaian serta pengevaluasian terhadap para karyawan agar menciptakan kinerja yang lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari kebutuhan tenaga kerja dan analisis pekerjaan atau job analysis. Dalam kebutuhan tenaga kerja ini, bisnis kami membutuhkan 5 orang tenaga kerja untuk saat ini, yang terdiri dari 1 orang kasir, 1 orang bagian mencuci dan mengeringkan, 2 orang bagian menyetrika dan mengemas, dan 1 orang yang melayani pengantaran dan penjemputan cucian pelanggan. Lalu dalam analisis pekerjaan terdapat job description. Dalam job description, untuk staf pencuci dan pengeringan bertugas untuk mencuci dan mengeringkan pakaian customer. Staf penyetrika dan pengemasan bertugas untuk menyetrika pakaian dan juga mengemas pakaian yang sudah jadi. Lalu kasir yang bertugas untuk melayani customer dalam hal pembayaran dan serah terima pakaian juga bertugas untuk mencatat data transaksi yang masuk. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi ini menganalisis dampak yang dirasakan bagi perekonomian, baik bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitar. Bagi pemerintah, bisnis ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan adanya pajak usaha. Bagi pembisnis atau pengusaha, bisnis ini dapat meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Selanjutnya, bagi masyarakat sekitar, bisnis ini membuka peluang lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang bekerja di sana akan mendapatkan pendapatan. Selanjutnya adalah aspek sosial, yaitu dampak sosial yang dirasakan dengan didirikannya bisnis ini. Yang pertama, tersedianya sarana atau fasilitas jasa bagi para masyarakat yang memiliki masalah dengan kebersihan pakaian. Yang kedua adalah terjadinya perubahan dalam pola hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Yang ketiga adalah membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Kita tahu bahwa setiap bisnis itu pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, entah itu dampak positif atau dampak negatif. Nah, dengan adanya dampak negatif pada suatu bisnis, bisnis tersebut itu berkewajiban untuk melaksanakan upaya menyeimbangkan dan mencegah timbulnya kerusakan atau pencemaran di lingkungan sekitar. Nah, analisis dampak lingkungan mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui atau melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu bisnis di lingkungan sekitarnya. Bisnis Keep Laundry sendiri ini tidak menimbulkan polusi udara ataupun polusi suara seperti kebisingan, melainkan berdampak negatif berupa limbah yang berasal dari bahan baku yang digunakan kepada lingkungan sekitar tempat berlangsungnya laundry. Nah, dampak ini dapat menghambat permurnian air sehingga membuat air sumur atau air tanah di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia. Nah, apa sih upayanya? Nah, upaya yang dilakukan yang pertama, ada deterjen laundry. Nah, dengan memilih dan menggunakan deterjen yang mengandung rendah fosfat. Karena deterjen yang mengandung rendah fosfat
menghasilkan kandungan kimia yang rendah sehingga tidak terlalu mencemari air tanah pada saat proses pembuangan air sisa cuci laundry. Nah, yang kedua, penetralan air dengan membuat wadah tampungan air sisa cucian pada laundry. Kemudian, air yang ada di dalam wadah tersebut dicampurkan oleh tawas dengan tujuan untuk mengurangi kandungan kimia yang ada pada air sisa cucian laundry. Nah, setelah itu, air yang dicampurkan oleh obat tawas dipindahkan sekaligus disaring, lalu didiamkan beberapa saat untuk dibuang ke saluran, sehingga kadar kimia yang membahayakan akan sedikit berkurang. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.